Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini Pak? Alamat Seneporjo. Nama saya Mazin. Nah Pak, Majin ini adalah salah satu penyadap nira ya Pak ya? Nggih, Pembuat nggih, nggih. gula merah ya, Gula yang ada merah. di sini. Termasuk gula merah. Tapi ini kelihatannya sedang produksi ya di belakang ya? Ya, lumayan mulai ini. Mulai ya? Soalnya belum lama ini. Oke, oke. Nah, sudah lama Pak menggeluti produksi gula merah ini Pak? Belum lama. Ini terus terang aja, ini kan ya baru dari merantau jauh. Dan akhirnya kembali ke desa lagi, menggeluti yang ada. Misalnya ya ini, contohnya deres kelapa ini. Deres kelapa. Asik banget kayaknya ini. Oh gitu. Iya, iya. Nah, Alhamdulillah. dulu berarti sempat kerja lain ya di mana Pak? Di Brunei Darussalam, servis pasang buat AC lah itu, AC, aircon. Oke, Ya. Sudah lama berarti ya? Kurang Di lebih Brunei ya? 10 tahunan. 10 tahunan. Ya, Ya, kurang lebih lama. 10 tahun bikin AC, bagian AC, aircon. Lama banget berarti ya. Ya, alhamdulillah, yang penting disyukuri. Tapi ya lama-lama jenuh juga di sana. Jadi ingin berkembang di tempatnya sendiri, maksudnya di Indonesia sinilah. Mungkin ini kurang lebih sama sebenarnya. Oke, Tapi aslinya memang sini. Aslinya sini. Oke, ya. Banyuwangi Selatan termasuk kawasan Rawa Biru sini termasuk juga kawasan juga ini. Alhamdulillah. Jadi bapaknya ini alamatnya di Senepo ya Pak ya. Seneporjo. Tapi kalau pembuatan gula kelapanya itu di Rawa Biru. Ya. Nah itu teman-teman ya. Ini ada salah satu temannya Pak Sis juga ya. Ya. Dari Sivara Farm. Oke. Nah dulu tahun berapa Pak kesini Pak? Dulu yang di Rawa Biru baru-baru aja. Baru-baru aja ini? Bulan-bulan kemarin, 3 bulanan masih. 3 bulanan. Oh, berarti tapi karena deres ini termasuk juga asik juga menghasilkan ya, alhamdulillah dijalani dulu ini. Mudah-mudahan bisa sukses gitu. Alhamdulillah. Oke, amin. Nah, dulu belajar dari mana Pak? Kok bisa nyadap nira sama tetangga? Ceritanya begini, kan baru dari luar negeri itu nganggur 1 bulan. Ya. Sesudah itu teman itu sering mampir kemana gitu. Ternyata katanya ke Rawa Biru. Jadi saya coba datangin Rawa Biru bersama jalan-jalan anak istri. Nah, habis itu tertarik. Nah, di situ tertarik. Kayaknya juga bisa sama-sama manusia gitu. Ya, alhamdulillah ini masih belajar, tapi ya kayaknya sudah lumayan oke lah. Walaupun belum maksimal, tapi berusaha maksimal gitu. Gitu ya. Berarti masih 3 bulanan ini ya? Iya, kurang lebih 3 bulanan. Kendalanya di mana Pak biasanya Pak? Selama 3 bulan ini Pak? Kendalanya kadang-kadang dari diri sendiri. Kalau kendala kerja, insya Allah lancar sebenarnya. Lancar semua. Tapi ya? kendala dari pribadi kadang-kadang karena terlalu ngopi malam di rumah, ngobrol sama teman-teman saking asiknya. Nah, lewat dari situ kendalanya itu bangunnya siang. Kadang siang itu kadang kendalanya. Jadi berusaha semaksimal mungkin berangkat pagi supaya maksimal juga. Nah, pendapatan legennya. Ya. Nah ini sekarang yang di deres, yang disadap niranya, ada berapa pohon Pak? Kalau ini dalam yang bahasa Jawanya didep atau di didep itu bahasanya. Pokoknya yang digarap itu ya, digarap itu kurang lebih tempatnya 1 hektar seperempat nih, bilangnya orang. Kalau jumlah pohon kurang lebih berapa ya? Jumlah pohon itu kalau keseluruhan itu kurang lebih ada 300, tapi yang masih diproduksi yang diambil niranya ada berapa pohon? Mungkin masih 150 lah kurang lebih. 150. Kurang lebih itu. Wih, mantap. Itu diambil sendiri atau ada teman atau? Ada anggotanya ya, satu keluarga itu kan saya ajak ke sini supaya ikut-ikut ayam katanya gitu, orang Jawa itu ayam bahasanya gitu. Itu. Ya sebenarnya banyak lebih kerjaan yang kayak zaman sekarang misalnya di kota-kota, tapi kadang-kadang dari pengalaman hidup di kota, di luar negeri itu kurang lebih sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kalau ditekuni di kampung sendiri, di daerah sendiri sebenarnya lebih asik berlipat daripada di luar tempat
sini. Misalnya ya di luar Jawa atau di luar negeri. Iya, Pokoknya asikan yang kayak gini sebenarnya. Kalau ditekuni benar-benar ditekuni menghasilkan alhamdulillah insya Allah. Soalnya kayak para PAM itu contohnya dari berkembang kecil sekarang ya lumayan besar itu. Misalnya ya pisang sekarang yang ditekuni, lumayan gede itu pisang. Iya. Ya. Jadi ketika yang kelapanya ini bagian kelapa ini. Oke. Iya. Iya. Nah Pak, saya itu sering ngeliput di Rawo Biru ya kan. Dan saya tahu di Rawo Biru itu komoditasnya banyak banget. Ya. Ada yang tanam semangka, ada yang tanam pisang, ya, kelapa segala macam lah intinya. Ya. Kenapa kok memilih deres? Ya, kadang-kadang begini, banyak kerjaan, tapi hati itu kadang-kadang ada yang gimana ya, ada yang kurang pas. Jadi untuk satu persatu lah intinya. Jadi sebenarnya semuanya baik, tapi mencoba satu dulu. Jadi nggak mau yang lain-lain dulu. Misalnya nanti deresan oke, bisa berkembang, sudah mumpuni, nah bisa dikembangkan untuk orang lain juga. Misalnya teman-teman kah yang mau daripada jauh-jauh. Di negeri sendiri kan lumayan, gitu. Nanti baru berkembang yang lain, ada semangka atau pisang. Kalau pisang kan sudah ada yang nekuni, jadi tinggal gimana caranya kerjanya itu sama-sama lah gitu. Ingin juga, tapi nantilah insya Allah tahun depan mungkin. Tahun depan ya. Juga ingin mencoba komoditas yang lain ya. Belum dulu, nanti. Belum ya? Nanti ya. Nanti kalau sudah satu ini sudah maksimal gitu ya, nggak terlalu over tapi ya sedang-sedang oke gitu, bisa dikembangkannya untuk teman-teman yang lain. Nanti mungkin ada kedepannya lagi yang lainnya lah gitu. Misalnya yaitu misalnya nanam semangka, melon, atau berkembang pisang, itu kan yang penting sudah ada, orang-orang di sini sudah ada, tapi untuk kami satu persatu dulu gitu. Oke, kita bahas produksinya yang di belakang ya Pak ya. Iya boleh monggo silakan. Oke, ini kapasitas produksi per hari berapa kilo Pak biasanya Pak? Untuk sementara ini kan ini pohonnya belum besar, masih pohon gimana, masih pembelajaran pohonnya. Jadi ya nggak begitu kayak yang sudah tinggi, masih belajar ya, kurang lebih dapat 50 kurang lebih dari semuanya tadi, masih 50 kilo lah kurang lebih gitu. Kurang lebih 50 kilo. Dari semuanya itu, dari 150 pohon itu masih segitu. Jadi ini karena masih belajar, ingin yang maksimal. Ini sementara ini dalam perjalanan memproses kelapa supaya banyak pengeluarannya, banyak keluar legennya bahasanya. Ya, dan saya lihat pohonnya juga masih kecil-kecil ya Pak ya. Iya, masih kecil-kecil banget. Nggak usah manjat berarti ini ya. Nggak usah. Ada yang umur 3 tahun, ada nanti di sana tuh contohnya banyak, ada yang umur 5 tahun, ada juga. Jadi ya ternyata kalau pohon itu yang lebih besar, jadi memang sumbernya itu lebih kuat keluar gitu. Oh, nilainya lebih banyak. Nilainya lebih banyak. Kalau kadar air itu ya katanya sebenarnya mungkin ya memang bagus yang lebih tinggi kadarnya. Cuman kalau yang pendek itu ya mungkin masih degan, kalau bahasanya itu ada degan, itu ya sama kurang lebih kayak gitu ibaratnya. Degan itu kan belum begitu kuat manisnya, tapi ada. Kalau pengeluarannya legen sebenarnya kurang lebih. Pohon besar sama kecil, yang penting cara apa? Cara memelihara manggar atau wolo katanya orang itu wolo. Itu dijaga aktif, ngiris pagi, ngiris sore. Nah, itu kurang lebih sama yang atas, keluarnya itu sama, nilai liternya sama. Cuman kalau ini apa? Mentes, kadar gulanya yang mungkin kurang, mungkin ya saya juga belum terlalu mengamati pakai komputer. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang ya ikut-ikutan aja gitu. Oh gitu. Nah, yes, intinya belajar dari pengalaman. Iya, belajar dari pengalaman, pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Nah, ini kemarin baru nyoba. Bapak ini kan ya bisa saya katakan pemula ya Pak ya, Mas Yan ya. Iya, pemula banget ini. Belum ada 1 tahun kan ya. Belum ada 1 tahun. Kok langsung lebih. Ya, kok langsung berani buat 2 tungku? Nah, gini. Yang penting itu niat. Sudah tahu ada niat, ya cobalah. Apa salahnya gitu kan. Oh gitu. Perkiraan kalau luangnya ada double, mungkin hasilnya juga double gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan aja, doain untuk teman-teman atau sahabat-sahabat itu ya, doain aja lah. Ini soalnya masih pemula, jadi mudah-mudahan aja bisa maju lah.
gitu. Amin, amin, amin. Nah, Kita doakan amin. semoga nanti tambah berkembang lagi. Nah, Ya mungkin buat 2 tungku lagi. iya. Mungkin gitu, Pak, ya. Makanya ini dipersiapkan lahan ditarik banyak supaya nanti siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut, ayo gitu. Oh, Jadi gitu. bukan serakah, nggak serakah, cumanya kalau sudah di lingkup banyak nanti kan teman-teman yang mau sekiranya gitu kan bisa diarahkan sedikit ini, bisa bagi-bagi rezeki gitu. Ya. Dan lagi keunggulannya kalau produksi gula itu kan penghasilan kita per hari ya Pak ya. Ya, ya, ya. Per hari. Nah, per hari bisa dapat sampai 50 kilo itu udah kan tinggal ngalikan aja ya Pak ya. Iya, insya Allah. Kadang-kadang harganya turun juga naik. Oke. Nah, kalau harga terendah Pak yang pernah Bapak alami, harga berapa Pak? Harga terendah itu harga yang paling gula rusak, misalnya ya gelali itu, enggak jadi, tapi masih juga laku. Per kilonya paling rendah itu 10.000. Paling rendah 10.000. Gelalinya itu dari tempat kami. Nanti kan dijual ke agen. Agennya ya nggak tahu nanti berapa, terserah dia. Yang penting dari kami itu 10.000. Kalau yang gula baik, gula ABC itu, kalau A mungkin mencapai sekarang ini 17.000 di agen maksudnya. Kalau di eceran kami nggak tahu. Jadi kalau yang bawahnya di 15.000, 14.000 gitu. Oh gitu. Ya. Berarti dari ada grade-grade-nya gitu ya. Semongko lain-lain itu ada sama. Oke. Nah biasanya yang dikategorikan grade A, grade B, grade C itu dari mananya Pak? Kadang dari satu rasa, terus warnanya juga bagus, cantik gitu. Yang B-nya itu ya di bawahnya itu sudah. B, C-nya juga di bawahnya. Warna juga, rasa juga gitu. Oh, warna juga mempengaruhi ya? Mengaruhi. Soalnya banyak cara untuk memperbaiki atau bikin gula yang maksimal, itu banyak cara. Ada yang alami, ada yang pakai bumbu, ada obat pengeras, ada juga supaya dapat kuning, tapi ada juga nggak pakai obat bisa juga kuning. Yang intinya diusahakan itu apa namanya, kemplengnya itu bersih gitu. Nah, oh gitu. Pemasangan jetnya juga lumayan lumayan pas gitu. Jadi diukur dari berapa naiknya penuhnya air dalam kemplengnya itu. Bisa diukur dari sana. Oke. Kalau Bapak sendiri ini di sini menggunakan campuran nggak Pak? Kalau untuk gulanya Pak? Kalau gulanya untuk sekarang ini masih pakai itu, soalnya masih dicampur, namanya enjet itu. Enjet itu gamping. Iya gamping. Soalnya supaya nggak rusak. Soalnya nginep gulanya itu dari pagi ngiris, sore digoyang-goyang lagi, dimasukkan lagi. Nah paginya ngambil. Oh gitu. Kalau langsung diambil satu hari nggak cukup waktunya, nggak sempat. Jadi mesti dikasih jet supaya tahan sampai pagi. Nah, dan jetnya itu kalau sudah direbus, digodok itu hilang dia. Menguapnya hilang. Jadi yang ada gulanya aja. Jadi nggak rusak. Kalau kurang jet kadang-kadang ya rusak. Soalnya kalau pagi sampai pagi lagi gitu. Pak, berarti Bapak tiap hari nih produksi ya? Iya. Tiap hari pagi produksi. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 6 untuk pengambilan legen sama ngiris, terus sore dalam mulai jam 3 itu sampai jam 6 gitu. Kalau pagi jam 6 sampai jam 8 selesai semua. Setelah itu kegiatan godok atau ngerebus gula, sorenya jam 3 sampai jam 6 lah, kurang lebih kayak gitu. Gitu. Ya. Berarti total Kak untuk merebus saja itu berapa jam Pak? Kurang lebih nggak tentu, lihat apinya. Kadang-kadang ada yang sampai 8 jam, kadang-kadang ya 6 jam. Kalau 4 jam itu terlalu kuat apinya, kadang-kadang jadinya juga beda. Tapi terpulang sama yang godok sebenarnya. Jadi jamnya itu nggak bisa dipastikan berapa jamnya. Jadi gitu. Masing-masing orang yang bikin nggak sama gitu intinya. Nggak sama cara masaknya itu. Api soalnya, setelan apinya itu. Iya. Ada yang diperkecil supaya apa ya, santai. Kadang-kadang kan disambi itu misalnya masuk api, nanti jam 3 belum nitis masih ditinggalkan, jadi nggak terlalu besar. Jadi maksimal jamnya itu kami jarang, misalnya 4 jam 5 jam enggak ya, sepasnya lah itu, semaksimal supaya baik gulanya. Oke Pak, selama proses perebusan itu dikasih campuran nggak Pak?
selama kayak proses? saya enggak sih, Enggak ya? enggak, saya enggak campuran sama sekali, alami. Alami ya? Heeh. Dari legen itu turun dari kelapa langsung dimasukkan ke wajan, Disaring udah, gitu aja? disaring terus itu jadi. Oke. Jadi berarti hanya fokusnya untuk ngatur apinya saja ya Pak? Ya, pengaturan api rata gitu. Rata. Kalau terlalu besar kecil jadinya kunyah ya lain, kadang-kadang agak gosong. Oh gitu. gitu. Jadi pengaruh temperatur itu juga pengaruh ya Pak ya, dari pengaruh bulannya. pengaruh sekali gitu. Nah biasanya yang digunakan ini Pak ya, digunakan untuk bahan bakar. Ini kelihatannya Pak di sini banyak kayu ya. Iya. Kayunya berarti milih nggak Pak, atau ada kayu-kayu tertentu? Kalau kayu kami usahakan kami cari kayu ranting kering. Ranting kering aja ya. Ranting kering aja. Jadi supaya bisa standar apinya. Pak, ini kita boleh ke kebunnya Pak? Kita review kebunnya Pak. Yang monggo, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, kita ke sana teman-teman. Monggo, dipersilahkan. Iya.